Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rati Septina. NPM saya 2022-1450-1913. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebangkitan dan prinsip-prinsip pemikiran ekonomi Keynesian. Yuk, mari kita simak di sebelah. Yuk. Yaitu di sini ada kebangkitan pemikiran ekonomi Keynesian, yaitu terjadi pada tahun 1930-an saat terjadi Great Depression di Amerika Serikat yang menyebabkan tingkat pengangguran tinggi dan output rendah. John Maynard Keynes mengkritik pemikiran ekonomi klasik yang menganggap pasar selalu mencapai keseimbangan dengan sendirinya. Keynes berpendapat bahwa campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan ekonomi. Yaitu selanjutnya ada prinsip-prinsip pemikiran ekonomi Keynesian. Prinsip-prinsip pemikiran ekonomi Keynesian: pengeluaran agregat menentukan pendapatan nasional. Jika pengeluaran rendah, pendapatan juga rendah. Tarif upah uang bersifat kaku ke bawah sehingga pengangguran sulit berkurang meski upah turun. Pasar tidak selalu dapat mencapai keseimbangan sehingga intervensi pemerintah diperlukan. Kebijakan fiskal dan moneter perlu diterapkan untuk meningkatkan permintaan agregat. Defisit anggaran dapat diterima untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Studi kasus penerapan kebijakan Keynesian untuk mengatasi krisis finansial pada tahun 2008 di Amerika Serikat. Latar belakang: teori John Maynard Keynes adalah seorang ekonomi Inggris yang mengkritik pemikiran ekonomi klasik lewat bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money yang terbit pada tahun 1936. Keynes berpendapat bahwa dalam situasi resesi dan pengangguran massal, kebijakan fiskal dan moneter ekspansif perlu diterapkan untuk memulihkan perekonomian. Gagasan ini didasarkan pada prinsip-prinsip pemikiran Keynesian, antara lain yaitu pengeluaran agregat menentukan pendapatan nasional, upah bersifat kaku ke bawah, intervensi pemerintah diperlukan untuk mencapai keseimbangan, dan defisit anggaran sementara dapat diterima. Pemikiran Keynesian sempat ditinggalkan pada era neoliberal pada tahun 1980-an. Namun, pemikiran ini kembali relevan ketika krisis finansial global melanda pada tahun 2008. Krisis ini berawal dari krisis subprime mortgage di Amerika Serikat yang kemudian merembet ke sektor keuangan dan menyebabkan kontraksi tajam dalam perekonomian global. Selanjutnya, ada dampak krisis dan respon awal, yaitu krisis finansial global pada tahun 2008 menimbulkan kontraksi tajam dalam perekonomian Amerika Serikat. PDB negara itu menyusut hingga 2,5% pada kuartal 4 pada tahun 2008. Tingkat pengangguran melonjak dari 5% menjadi 10% pada 2009. Indeks saham anjlok dan sistem perbankan menghadapi krisis kepercayaan dan likuiditas. Pemerintahan George W. Bush yang berhaluan kanan awalnya enggan melakukan intervensi besar-besaran. Namun akhirnya mereka melakukan bailout sejumlah bank dan perusahaan surat berharga senilai ratusan miliar dolar Amerika. Langkah ini ternyata tidak cukup mengembalikan kepercayaan publik. Program pemulihan ekonomi Obama setelah memenangi pemilu pada tahun 2008, Presiden Barack Obama dan tim ekonominya yang dipimpin Larry Summers menerapkan respon Keynesian yang lebih agresif. Mereka merancang program pemulihan ekonomi senilai $787 miliar yang difokuskan pada ekspansi fiskal melalui yaitu
Pertama, stimulus pajak senilai US dollar 288 miliar. Pemotongan pajak bagi rata-rata warga Amerika untuk mendorong konsumsi. Kedua, belanja infrastruktur senilai US dollar 224 miliar. Perbaikan infrastruktur, yaitu jalan, jembatan, dan lain-lain, untuk menciptakan lapangan kerja. Ketiga, bantuan tunai langsung senilai US dollar 116 miliar. Bantuan US dollar 250 sampai 1.500 kepada jutaan warga berpenghasilan rendah. 4. Bantuan pengangguran senilai US dollar 82 miliar, perpanjangan dan perluasan manfaat pengangguran. Selanjutnya ada dampak program pemulihan ekonomi. Program pemulihan ekonomi Obama yang mengedepankan stimulus fiskal ala Keynesian ini cukup berhasil membalikkan keadaan. Pertumbuhan GDP Amerika Serikat mulai positif kembali pada kuartal 3 tahun 2009. Tingkat pengangguran perlahan turun ke bawah 8% pada tahun 2012. Para ahli menilai program ini telah berhasil mencegah depresi ekonomi yang lebih dalam di Amerika Serikat. Intervensi fiskal untuk menopang permintaan agregat dinilai tepat diterapkan mengingat bunga sudah di titik nol sehingga stimulus moneter terbatas. Namun, program ini juga menuai kritik dari politisi oposisi yang menilai stimulus fiskal terlalu besar dan membebani hutang negara. Diperkirakan stimulus Obama menambah defisit fiskal Amerika Serikat sebesar 3% dari PDB. Masalah ini kemudian diwarisi pemerintah berikutnya, yaitu selanjutnya ada solusi. Adapun solusi yang bisa diambil dari studi kasus tersebut diantaranya, yaitu pertama, stimulus ekonomi, penyelamatan keuangan. Pemerintah dapat memberikan bantuan langsung kepada lembaga keuangan yang terkena dampak krisis untuk mencegah kegagalan sistemik. Pengeluaran publik, pemerintah dapat meningkatkan belanja publik dalam sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Yaitu yang kedua ada kebijakan moneter longgar. Penurunan suku bunga. Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk merangsang pinjaman investasi dan konsumsi. Quantitative easing, yaitu QE, menerapkan kebijakan QE untuk meningkatkan likuiditas di pasar keuangan dengan membeli aset keuangan dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Ketiga, ada perlindungan konsumen dan regulasi keuangan. Reformasi regulasi keuangan memperkuat regulasi keuangan untuk mencegah risiko sistemik dan praktik perbankan yang berisiko tinggi. Perlindungan konsumen, meningkatkan perlindungan konsumen untuk mencegah praktik perbankan yang merugikan konsumen dan meminimalkan risiko kredit. Yaitu yang keempat ada bantuan langsung kepada masyarakat. Program bantuan pekerja memberikan bantuan langsung kepada individu yang kehilangan pekerja melalui program tunjangan pengangguran dan pelatihan keterampilan. Pemberian stimulus tunai, memberikan stimulus tunai langsung kepada rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi. Itu yang kelima ada penguat sektor perumahan. Program pembiayaan perumahan. Mendorong pembiayaan perumahan dengan memberikan insentif dan bantuan kepada pemilik rumah dan sektor properti. Pemulihan pasar perumahan. Upaya untuk mengurangi jumlah penjualan rumah yang terlambat bayar melalui program restrukturisasi atau refinancing.